warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia Khair. Saya dari jurusan Psikologi semester 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu sensasi, persepsi, dan atensi. Nah, sensasi dan persepsi merupakan hal yang saling berhubungan. Apa sih sensasi itu? Nah, sensasi merupakan aktivitas organ indera oleh energi fisik dan lingkungan luar. Nah, proses penginderaan apa aja sih? Oke. Nah, proses penginderaan ada mata, yaitu visual atau penglihatan, hidung, yaitu olfaktoris atau pembauan, telinga, yaitu auditoris atau pendengaran, lidah, yaitu gustasi atau pengecapan, dan yang terakhir yaitu kulit, yaitu peraba, tekanan, temperatur, dan nyeri. Nah, contoh dari sensasi yaitu ketika saya sedang semisal jalan-jalan di luar rumah, kemudian saya melihat ada seorang anak kecil yang terjatuh dari sepeda. Proses tersebut dinamakan sensasi karena saya melihat suatu objek tersebut menggunakan visual. Kemudian persepsi. Persepsi merupakan proses penyimpulan informasi melalui panca indera. Persepsi setiap orang itu berbeda-beda. Contohnya, ketika saya melihat anak tersebut jatuh dari sepeda, kemudian saya menyimpulkan bahwa anak tersebut jatuh akibat rantai sepedanya putus. Proses itu dinamakan persepsi karena saya menyimpulkan dan melihat bahwa rantai sepeda anak itu putus. Di rentang perseptual ada yang namanya memori eikonik dan memori ekoik. Memori eikonik adalah proses penyimpanan informasi dalam bentuk visual dalam waktu yang singkat. Contohnya, ketika kita melihat gambar yang ditayangkan di televisi, kemudian kita mengingat hanya beberapa gambar saja. Namun, memori tersebut dapat menghilang dengan cepat sekitar 4 detik. Kemudian ada memori ekoik adalah memberikan waktu tambahan untuk mendengarkan pesan. Contohnya yaitu ketika ada 4 murid maju ke depan kelas yang telah diberikan kertas yang bertuliskan 4 angka yang berbeda. Kemudian 4 anak tersebut membaca angka yang telah diberikan dalam waktu yang bersamaan dan didengarkan seluruh murid yang ada di kelas. Setelahnya, murid tersebut disuruh menyebutkan angka-angka tersebut dan ternyata mereka hanya mampu menangkap 4 atau 3 angka saja karena jangka waktu penyimpanan memori sangat singkat seperti memori eikonik. Selanjutnya ada atensi. Atensi atau perhatian adalah penyeleksian informasi penting melalui panca indera. Contohnya, ketika saya melihat seorang anak terjatuh dari sepeda, akan tetapi saya tidak langsung merespon atau membantu anak tersebut, melainkan memperhatikannya. Kemudian saya menemukan kalau kaki anak tersebut terluka akibat terbentur batu. Nah, terdapat beberapa jenis-jenis atensi. Ada atensi selektif dan atensi terbagi. Atensi selektif terjadi ketika kita memfokuskan perhatian seluruhnya pada suatu stimulus dan mengabaikan stimulus lainnya. Sedangkan atensi terbagi terjadi ketika seseorang memperhatikan dua stimulus secara bersamaan. Contoh dari atensi selektif
yaitu pada saat sedang berkendara, pengemudi akan memperhatikan jalan di depannya sehingga ia menerima beragam informasi. Akan tetapi, ketika ada kecelakaan, pengemudi akan memfokuskan pandangannya ke kejadian tersebut dan menghentikan mobilnya, kemudian turun menghampirinya. Sedangkan atensi terbagi, contohnya seperti pada saat kita berkendara, namun sambil mendengarkan musik ataupun makan camilan. Nah, selanjutnya pemrosesan otomatis. Pemrosesan informasi secara otomatis diteliti secara mendalam oleh Posner dan Schneider 1974 sampai 1975 yang menyebutkan 3 karakteristik pemrosesan otomatis. Yang pertama, pemrosesan otomatis terjadi tanpa ada niat sadar. Yang kedua, pemrosesan otomatis tersembunyi dari kesadaran. Dan yang ketiga, pemrosesan otomatis menggunakan hanya sedikit sumber daya sadar. Nah, agar pemrosesan secara otomatis dapat terjadi, informasi harus mengalir bebas dan memori kekendali seseorang atas tindakan-tindakannya. Penguasaan keterampilan apapun membutuhkan waktu sebelum dapat dilakukan tanpa kesulitan. Bayangkan saja, tentang belajar mengendarai mobil, pada awalnya diperlukan upaya pengendalian yang besar. Namun, setelah melakukan banyak latihan, mengendarainya dapat menjadi otomatis dan dapat dilakukan tanpa upaya. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasan di atas, sensasi atau sensation mengacu pada pendekatan diri terhadap energi fisik. Artinya, sensasi merupakan awal dari perkembangan persepsi, di mana stimulus bertemu dengan panca indera manusia, baik indera penciuman, pengecapan, penglihatan, dan perabaan. Selanjutnya persepsi. Persepsi melibatkan kognisi tingkat tinggi dalam menginterpretasikan informasi sensorik. Artinya, proses di mana individu menyimpulkan objek yang didapat, tetapi belum tentu persepsi yang dibuat memiliki kebenaran yang akurat, karena persepsi semua orang berbeda-beda. Dan yang terakhir, atensi. Secara umum, atensi dapat diartikan sebagai pemusatan atau proses memfokuskan upaya mental pada peristiwa-peristiwa sensorik dan peristiwa-peristiwa mental. Kemudian, memori ikonik. Memori ikonik memang melibatkan penyimpanan. Penemuan-penemuan terbaru menunjukkan bahwa memori ikonik terpisah dari proses-proses kognitif tingkat tinggi seperti persepsi maupun atensi. Penyimpanan ikonik hanya menyerupai arsip foto tentang medan persepsi maupun tentang medan penglihatan. Penyimpanan ekoik serupa dengan penyimpanan ikonik dalam 2 hal. Yang pertama, informasi sensorik disimpan dalam ruang penyimpanan agar informasi tersebut dapat diolah lebih lanjut. Dan yang kedua, jangka waktu penyimpanannya sangatlah singkat, sama seperti memori ikonik, yaitu sekitar 250 milidetik hingga 4 detik. Kemudian kapasitas pemrosesan dan atensi selektif. Ini terdapat 2 model tentang atensi selektif, yaitu model penyaringan dan model atenuasi, yakni mempertahankan baik gagasan proses seleksi awal maupun mekanisme di mana isyarat fisik digunakan sebagai titik utama diskriminasi. Nah, demikian dari penjelasan dari saya.
Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.